Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi terkait uji kinerja yang akan sebentar lagi Bapak Ibu melakukan pengisian borang uji kinerja. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dokumen portofolio dan juga praktik pembelajaran, dan juga bagaimana cara perhitungan lulus UKIN tahun 2022. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk didukung channel ini dengan cara subscribe, klik loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar PPG. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman. Mari kita mulai. Nah, ini adalah alur pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Bapak Ibu tentunya sudah menyelesaikan ke-9 langkah ini dalam materi kuliah PPG. Artinya Bapak Ibu nanti akan masuk di UKM PPG ini, akan dijadwalkan segera ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sedang mempersiapkan untuk UKIN dan juga UP. UKM PPG ini terdiri dari 2 komponen. Tentunya kita sudah tahu, yang pertama adalah uji kinerja atau biasa disebut UKIN, dan juga uji pengetahuan atau disebut UP. Jadi Bapak Ibu untuk mencapai kelulusan daripada PPG itu tersendiri, kedua-duanya ini harus lulus ya, lulus UKIN dan juga lulus UP, sehingga disebutlah dia namanya lulus UKM PPG. Dengan nilai KKM-nya itu masing-masing adalah 70. Bisa nggak nilai UKIN-nya di bawah 70 tapi UP-nya besar dan sebaliknya, sehingga akan mengakibatkan lulus? Tentu tidak ya. Maka syaratnya hanya adalah UKIN-nya harus 70 KKM-nya dan UP-nya juga harus minimal 70. Jadi masing-masing ini supaya lulus yaitu minimal masing-masing kita kejar 70. Kita ke uji kinerja dulu ya, atau UKIN. UKIN itu sendiri memiliki 2 komponen. Yang pertama adalah UKIN praktik pembelajaran dan juga UKIN portofolio. UKIN praktik pembelajaran ini adalah sama seperti kita melaksanakan PPL ya. Jadi kita akan merekam satu video 1 kali lagi, boleh lanjutan materi dari yang kemarin waktu Bapak Ibu PPL. Nah, nanti di UKIN ini Bapak Ibu harus melampirkan 1 set perangkat pembelajaran, RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen, penilaiannya juga. Jadi lengkap 1 set. Bisa nggak kita ambil 1 setnya itu dari waktu kita PPL? Nanti Bapak Ibu tinggal koordinasikan saja dengan LPTK masing-masing. Ada yang buat baru, ada juga yang memilih satu dari rencana aksi yang Bapak Ibu buat. Jadi ini nanti disesuaikan atau tergantung dengan LPTK Bapak Ibu sendiri ya. Atau bisa membuat satu lagi atau memilih satu dari 2 set yang Bapak Ibu sudah buat. Yang kedua adalah merekam dan mengedit video praktik pembelajaran dengan durasi 30 menit. Jadi nanti ini durasinya 30 menit ya Bapak Ibu untuk editnya. Kalau ada nanti perubahan, nanti Bapak Ibu bisa tulis di komentar ya, berapa menit untuk durasi edit video di UKIN. Kalau tahun lalu ini mah 30 menit. Jika ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan juga boleh langsung tuliskan di kolom komentar ya, terkait UKIN praktik pembelajaran ini. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Berikutnya adalah uji kinerja terkait portofolio. Nah, ini mungkin yang sering meresahkan Bapak Ibu. UKIN portofolio memiliki 6 komponen. Yang pertama, melaksanakan penelitian atau publikasi, refleksi diri, informasi pengetahuan dalam forum ilmiah, menghasilkan inovasi baru, prestasi hasil kompetisi, dan kegiatan pengabdian. Nah, di sini saya sudah bintangin yang 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah wajib ada ya, berdasarkan daripada panduan UKIN tahun 2021 bahwa komponen 1 sampai komponen 4 ini wajib ada, nanti terisi di borangnya. Salah satunya harus ada. Sedangkan komponen 5 dan komponen ini tidak wajib ada. Nah, kita lihat ini adalah rincian daripada UKIN portofolio
dalam melaksanakan penelitian atau publikasi. Nah, di sini banyak ya Bapak Ibu kegiatannya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di sini saya sudah buatkan, di sini sudah saya kotakkan. Yang saya buat tahun lalu itu adalah yang ini, laporan hasil penelitian PTK tapi belum diseminarkan. Ini juga ada ya Bapak Ibu, nggak harus diseminarkan nih. Ada juga diseminarkan di sekolah. Nih Bapak Ibu juga bisa kejar yang ini nih. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Nilainya adalah 1. Kalaupun tidak diseminarkan tapi ada laporannya yang sudah kita buat, itu juga bisa. Ini 0,5. Saya mengacu ke sini nih Bapak Ibu. Ya, belum diseminarkan. Jadi ada skor 0,5. Jadi benar-benar sudah ada terisi untuk borang melaksanakan penelitian atau publikasi. Jadi tidak harus semua ini harus kita punya ya. Apakah harus ada PTK yang diseminarkan secara nasional? Nggak harus seperti itu. Nggak perlu kita capek-capek untuk mencari jurnal-jurnal untuk yang harus diprosidingkan. Yang penting sudah terisi aja di borang UKIN itu nanti. Jadi saya ambil yang 0,5 ini aja. Nanti kita maksimalkan di komponen yang lainnya. Yang kedua adalah melaksanakan refleksi diri. Nah, refleksi diri ini skornya segini. 0,5 untuk refleksi ini RPP, perencanaan atau juga instrumen yang lainnya. Melaksanakan refleksi penelitian 0,5 dan juga refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Nanti Bapak Ibu kalau punya refleksi RPP nanti bisa ini Bapak Ibu maksimalkan ya. Ini terkait yang ketiga, mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Ini adalah sertifikat-sertifikat ya Bapak Ibu. Nah, yang saya maksimalkan waktu itu adalah sertifikatnya yang ini. Saya memiliki yang 32 JP sebanyak 5. Jadi itu 32 kali 5 berarti 160 JP. Jadi nanti skornya di skor 2 ini yang saya punya. Jadi nggak harus banyak sebenarnya. Kalau kita memiliki yang 32 JP juga bisa ini 1. Kalau kita misalnya minimal 81 JP, kita dapat 2. Yang penting kita sudah memiliki sertifikat dan borang untuk bagian ketiga ini sudah terisi. Yang keempat, menghasilkan inovasi baru. Nah, ini adalah kita bisa membuat media pembelajaran atau video pembelajaran ya Bapak Ibu. Saya itu buat seperti video-video pembelajaran, saya upload di YouTube, nanti itu bisa menjadi alat praktik, alat peraga sederhana ya. Alat peraga sederhana di sini nilainya adalah 1 poin ya, 1 poin. Jadi nanti bisa dimaksimalkan ini. Jadi saya punya ini alat peraga sederhana. Nah, ini prestasi hasil kompetisi. Kalau Bapak memiliki hasil-hasil prestasi nanti bisa dilampirkan. Tapi 5 dan ke-6 ini tidak wajib ya, tidak wajib. Nah, ini adalah penilaian portofolionya. Ini skor maksimum ya. Untuk penelitian, publikasi ini skor maksimumnya 4, refleksi diri ini maksimal skornya 3. Informasi pengetahuan baru maksimal 3, karya inovasi 4, prestasi 1,5, pengabdian 1,5. Seberapa banyak pun yang kita punya, tetap nanti maksimal skornya adalah 10 poin. Dengan perhitungan, nilai skor UKIN adalah 6 kali skor praktik pembelajaran tambah nilai portofolio dibagi dengan 7. Nilai UKIN bisa diskor jika semua portofolio komponen 1-4 salah satu wajib ada atau tidak boleh kosong. Komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nanti 1-4 ini wajib ada, berapapun nanti skornya itu wajib ada. Nanti Bapak Ibu tinggal maksimalkan di komponen-komponen yang lainnya. Nah, ini berikut saya berikan perhitungan nilai lulus UKIN. Nah, ini saya buat aja nilai saya yang tahun lalu. Ini adalah nilai komponen UKIN saya yang saya sertakan di borang UKIN portofolio. Ini untuk penelitian saya hanya sertakan 1 yang tadi belum diseminarkan 0,5. Yang refleksi diri saya cuman dapat 1 skor. Yang sertifikat ini cuman dapat skor 2. Yang inovasi ini, nah ini saya maksimalkan menjadi 4. Yang lainnya 0, 5 dan 6. Ini totalnya adalah 7,5 ya.
atau 75. Nah, perhitungan sederhananya seperti ini. 75 ditambah 6 kali 6 kali nilai praktek UKIN. Ya, ini adalah saya buat 69,5 ya. Ini saya buat nilai minimum yang akan saya peroleh untuk lulus UKIN. Jadi untuk lulus UKIN saya buat di sini skornya 69,5 untuk nilai praktik pembelajaran. Jadi saya harus kejar 69,5 minimal supaya nanti dia nilainya lulus, begitu ya. Nah, jadi nanti 75 tambah 6 kali 69,5 dibagi 7. Totalnya adalah 492 dibagi 7 sama dengan 70,29. Nah, ini sudah lulus ya Bapak Ibu. Ini sudah lulus untuk nilai UKIN minimal nilai praktik pembelajarannya 69,5 dan nilai portofolionya adalah 75 atau 7,5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah tahu nilai UKIN kita berapa sekarang, dokumen-dokumen yang kita punya itu berapa, berarti kita tinggal maksimalkan nanti di nilai praktik pembelajarannya supaya kita bisa terka-terka atau hitung sederhana lulus UKIN-nya seperti apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti saya akan juga berikan perhitungan lulus UKIN dengan nilai minimal yang kita peroleh setelah video ini. Dan juga saya akan berikan setelah video ini instrumen penilaian daripada praktik UKIN seperti apa, instrumen penilaiannya, dan bagaimana kita memaksimalkan praktik pembelajaran supaya nilai UKIN kita itu bisa di atas 70 atau lulus. Intinya mah adalah komponen portofolio itu tidak terlalu susah. Yang penting ini terisi, salah satu bisa maksimal, yang lainnya nanti kita bisa maksimalkan di praktik pembelajaran. Dosen pun tidak akan membuat kita tidak lulus. Yang penting kita bisa maksimalkan praktik pembelajarannya. Walaupun skor ini rendah, portofolio ini, tetapi kalau dia praktik pembelajarannya itu bagus, editannya bagus, dan nilainya juga bagus, lengkap semua sintaknya, tentunya itu akan menolong untuk lulus UKIN. Jika Bapak Ibu juga ingin membutuhkan supaya editan videonya bagus, nanti saya bisa bantu, nanti saya tuliskan di kolom komentar link WA-nya supaya nilai praktik pembelajaran Bapak Ibu nilainya sangat memuaskan. Baik, sampai di sini pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.